sebelumnya sudah kita ketemu, sudah jabat tangan, maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Ya. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Saya buka HP. Yakini bahwa itu sunnah selesai sholat adalah ibadah yang mulia, yang itu bagian dari sunnah selesai sholat. Maka ini bisa jatuh ke dalam bid'ah kalau dia meyakini seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Nabi dan para sahabatnya yang menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan yang sunnah setelah sholat. Itu rincian. Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman. Kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, enggak usah angkat tangan. Karena waktu kita mau habis di sini. Lihat sini. Untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana. Cuman satu bagian dari kalimat. Tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak. Jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun, catat kalimat itu. Dimanapun kapanpun, mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan. Mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan. Karena di dalam sholat gak mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan. Ba'da salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman. Salaman. Ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuman begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyriq wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu Anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ghufira lahum qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa dosa di antara keduanya. Yang sering kita lakukan ketika kita selesai melaksanakan sholat, maka kita musafahah, kita salaman sesama jemaah. Jadi kalau kita sedang melakukan sholat jemaah, maka setelah kita selesai melakukannya, kita melakukan musafahah. Nah, ini ada yang mengatakan merupakan perbuatan bid'ah karena tidak dilakukan di zaman Nabi. Pertama, terkait dengan masalah bid'ah, secara definisi itu banyak terjadi pendeskripsian, perbedaan di antara ulama. Namun menurut saya, dari sekian definisi yang ada, yang sangat relevan kita gunakan adalah definisi bahwa bid'ah itu merupakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam syara, baik dalam Al-Quran atau hadis, walau aman, meskipun dengan tinjauan umum. Oke, kita begini saja. Dalam persoalan salaman, musafahah setelah sholat jemaah, sebagaimana yang dilakukan oleh umumnya masyarakat Indonesia, itu kita katakan tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis. Namun kita bisa melihat dari tinjauan yang lain. Yang pertama,
di antara faedah sholat jamaah itu akan mempertemukan antar umat Islam. Itu ajang bagaimana umat Islam kemudian berkumpul dan bertemu satu dengan yang lain. Sehingga misalkan demikian, sehingga ketika demikian kenyataannya, maka melakukan musafahah setelah sholat jamaah masuk pada keumuman hadis tentang disunnahkannya musafahah ketika orang Islam bertemu dengan orang Islam yang lain. Jadi memang konteksnya dalam ayat ini, dalam hadis ini, konteksnya dalam hadis ini kan memang tidak berbicara tentang sholat jamaah. Tapi dari ketika berjamaah kita akan berkumpul dengan sesama orang Islam, maka saya kira musafah ba'da sholat itu masuk pada keumuman hadis bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani, tidak ada dari dua orang Islam yang bertemu kemudian fayatasafahani, melakukan musafahah, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, melainkan keduanya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah qabla an yaftariqa, sebelum berpisah. Sehingga di sini kalau kita membaca dari keumuman hadis ini, maka melakukan musafahah ba'da shalah itu termasuk dari bagian ini. Dan kemudian di antara juga faidah dari musafahah adalah menghilangkan unek-unek yang tidak baik antar sesama Islam. Sehingga ketika misalkan kita bertemu dengan sesama muslim yang sebelumnya ada masalah dengan kita, masalah pribadi, kemudian kita musafah kepada saudara kita yang muslim tersebut, maka unek-unek ketidaknyamanan itu akan hilang. Maka dengan demikian berarti juga dari tinjauan ini musafah juga masuk pada keumuman hadis ini. Karena di antara hikmah hadis ini adalah bisa menghilangkan unek-unek yang tidak baik yang terjadi atau konflik atau rasa yang tidak nyaman kepada sesama muslim. Dengan demikian maka itu akan dihilangkan dengan musafahah tersebut. Ya. Kemudian juga dari tinjauan yang lain, di antara faedah musafahah itu juga idkhalus surur kepada sesama muslim. Dan tentunya banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk idkhalus surur kepada orang muslim. Saya kira semuanya sepakat, baik yang mengatakan bahwa musafah setelah sholat itu bid'ah atau tidak, bahwa di antara faedahnya musafah itu bisa membahagiakan teman kita. Kita bisa memasukkan rasa bahagia kepada mereka. Sehingga dengan kita menyalami mereka, maka ada rasa keamanan dari saudara kita. Sehingga mereka bahagia dengan keberadaan kita. Maka dengan demikian, meskipun secara tekstual, secara tersurat, musafahah setelah sholat itu tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, namun masuk pada keumuman anjuran musafahah ketika sesama muslim itu saling bertemu. Nah, kemudian begini juga, saya kira dalam persoalan yang kita lakukan itu tidak harus selalu ada dalil. Banyak sekarang yang terjadi ketika orang sholat, habis sholat tidak wirid, masa butuh dalil untuk kita ngomong boleh? Masa kita mengatakan bahwa orang yang tidak wirid setelah sholat berarti melakukan perkara bid'ah? Tidak kan? Kemudian juga yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melakukan sholat, kemudian setelah kita selesai sholat, banyak dari kita tiba-tiba langsung ngambil HP. Masa itu juga butuh dalil untuk kita mengatakan itu boleh? Jadi tidak semuanya hal suatu perkara itu butuh dalil. Kemudian begini, oleh karena itu ya kembali ke tadi, bahwasanya yang sangat
menurut saya definisi yang relevan terhadap bid'ah itu ma lam yakun lahu dalilun syar'iyyun, adalah sesuatu yang atau suatu pekerjaan yang tidak ada dalil menurut syariat walaupun itu secara umum. Oleh karena itu banyak hal-hal yang saya kira ketika kita memahami definisi ini dari amalia yang kita lakukan sehari-hari, itu dalilnya secara umum ada. Contohnya misalkan seperti inisiasi seseorang untuk mengumpulkan orang-orang melakukan sholawat berjemaah bersama-sama. Itu kan tidak ada dalilnya. Artinya di zaman Nabi orang membaca sholawat bersama-sama itu nggak ada. Lalu apakah kita mengatakan bid'ah? Saya kira bukan. Kenapa? Karena bersolawat berjemaah bersama-sama itu masuk kepada keumuman ayat Al-Quran, Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Itu ada perintah solawat, dan di situ sifatnya umum dan tidak terbatas. Artinya mau dilakukan bagaimanapun, mau dalam praktek apapun, yang penting bersolawat. Sehingga inisiasi melakukan itu, mengumpulkan orang untuk bersalawat bersama atau berzikir bersama, itu saya kira bukan suatu perkara yang bid'ah. Kalaupun mau kita katakan bid'ah, itu termasuk bid'ah yang baik. Itu termasuk gagasan yang baik, sesuatu yang baru namun merupakan sesuatu yang baik. Nah, sehingga ini yang saya kira perlu dipahami. Kalau bid'ah itu dipahami sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, atau dipahami tidak dilakukan oleh Nabi, maka banyak sekali hal-hal yang itu bid'ah dan itu merupakan bentuk-bentuk kesesatan. Dan saya kira tidak bisa dibagi-bagi kemudian pada bid'ah dunyawiyah, bid'ah ukhrawiyah, semuanya sama. Artinya ketika anggapan bahwa sesuatu yang baru itu bid'ah kemudian dianggap dolalah, maka saya kira itu semua banyak sekali hal-hal itu yang bid'ah dan orang-orang terjebak kepada itu. Sehingga kembali ke tadi, definisi bid'ah menurut saya yang paling relevan kita gunakan adalah ma lam yakun lahu dalilun syar'iyyun walau aman. Sesuatu yang tidak ada atau pekerjaan yang tidak ada dalil syar'inya walaupun secara umum. Sehingga ketika kita melihat demikian, maka amali-amaliyah yang kita lakukan banyak sekali kita temukan dalil-dalilnya, seperti tentang sholawat tadi, dan termasuk juga salaman tadi setelah melakukan sholat jemaah.